Mana ya, aku sebenarnya sama keluarga besar dia nggak ada masalah sih, masih kontekan. Cuman sama yang sedang berkeluar-keluar aja itu nggak tahu kenapa. Setahun itu selama Covid ya, tiga tahun tuh saya ada hitung-hitung itu semuanya 50 isi kami sigup. Intinya satu adalah selama kita nggak ngutang sama siapapun, nggak ngerugiin siapapun, nggak minta-minta duit sama siapapun, pakai uang sendiri, hasil nyari duit sendiri, kenapa harus orang lain ribet? Kenapa harus orang lain ribet? Dulu menantu, kini seteru. Itulah yang terjadi antara Inara Rusli dan Eva Manurung yang kini berbalas pantun. Entah sampai kapan konflik yang terjadi di antara keduanya seperti tidak ada habisnya. Inara yang tidak terima dengan semua tudingan mertuanya itu balik menyerang meski tidak mau menjelekan. Namun, di tengah perseteruan panasnya dengan mertuanya, Inara dikabarkan sedang menjalin ta'aruf dengan seorang lelaki bernama Boy Joseph. Benarkah demikian? Dan seperti apa pula panasnya perseteruan Inara dengan sang mertua? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inara Rusli dan sang mertua Eva Manurung kini berbalas pantun. Ia meski gugatan cerai Inara terhadap Virgon sedang berproses di pengadilan agama, bagaimanapun juga Eva Manurung masih mertua dari Inara. Alih-alih akur dan saling support satu sama lain, saat Inara dan Virgon sedang terlibat konflik rumah tangga, Eva Manurung justru ikut terlibat dalam perseteruan yang membuat suasana semakin keruh. Alhasil, keduanya pun terlibat konflik berkepanjangan. Perseteruan panas yang terjadi antara menantu dan mertua itu sampai kini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan semakin sengit gesekan yang terjadi di antara keduanya. Bagaimana tidak, jika sebelumnya Eva Manurung yang menyerang Inara dengan membongkar tabiatnya yang gemar marah-marah, kini giliran Inara yang menyerang balik Eva Manurung. Terbaru, Inara membeberkan jika ibunda Virgon itu mempunyai hutang 70 juta yang membuat dirinya terpaksa menjual mobil demi melunasi hutang-hutangnya. Mana ya, aku sebenarnya sama keluarga besar dia nggak ada masalah sih, masih kontekan. Cuman sama yang sedang berkeluar-keluar aja itu nggak berani ngomong, kalian yang bisa ngomong. Tuhan itu mampir di kepribadian orang dengan caranya masing-masing, dengan gaya Tuhan masing-masing untuk menasehatin orang itu. Pengalaman tentang Tuhan itu masing-masing, nggak sama semua dikasih orang. Ada orang pengalaman tentang Tuhan itu sakit-sakit dulu baru dikasih yang ini. Ada orang yang dikasih yang sedang-sedang saja. Ada orang yang dikasih langsung cepret, dipatahkan semuanya. Ada macam-macam orang pengalaman sama Tuhan, biar aja ini, semua kita masing-masing nanti ada pengalaman dengan Tuhan kan gitu. Ketika kau menyembunyikan yang benar, kau katakan tidak, dan kan itu juga kan ada timbangan ya. Udah gitu aja. Intinya satu adalah selama kita nggak ngutang sama siapapun, nggak ngerugiin siapapun, nggak minta-minta duit sama siapapun, pakai uang sendiri, hasil nyari duit sendiri, kenapa harus orang lain ribet? Pokoknya satu, kita nggak ada utang. Kedua, aset kita ada. Ketiga, anak semua kebutuhan terpenuhi, gaji karyawan semua kebayar. Udah, apalagi nih permasalahin? Ini mau bagian ini segala macamnya. Silakan tanya sama ustadz manapun ya. Nomor satu tuh kewajibannya siapa duluan yang terima. Nggak tahu yang utang siapa yo. Nggak ada yang ngelarang. Dari mana buktinya? Kalau ngomong kalau nggak ada bukti namanya hoax. Yang jalanin rumah tangga kan kita berdua gitu loh. Enggak.
nggak pernah menyesal. Ya sekarang gini, nggak ada asap kalau nggak ada api. Semut aja ngelawan loh kalau diinjek. Siapa sih yang nggak ngelawan kalau dizolimin terus atau disakitin terus gitu, atau dibully atau didiskriminasi terus gitu, pasti akan ngelawan. Apalagi ini untuk kepentingan anak-anak juga gitu kan, aku harus stand up gitu untuk kepentingan parenting juga gitu. Jadi ya why not, kalau aku harus ngelawan ya aku ngelawan gitu untuk kebaikan dengan cara yang baik. Kalau aku harus ngelawan ya aku ngelawan gitu. Eva Manurung sebelumnya membongkar watak dan tabiat Inara yang gemar mengganti pembantu rumah tangganya. Jumlahnya pun cukup mengejutkan, 50 pembantu datang dan pergi menjadi asisten rumah tangga di kediaman Inara. Mendapat serangan dari mertuanya, Inara tidak tinggal diam ketika disinggung mengenai kebiasaan Inara yang kerap mengganti asisten rumah tangganya. Maka seperti inilah balasan Inara untuk mertuanya. Ya kan aku udah nikah sama dia kan hampir 9 tahun. Ya kan setahun itu udah berapa hari coba? 365 hari kali 9. Ya nggak sebanding lah sama 50 kali gonta-ganti. Jangan disamain yang baru 1 tahun nikah lah. Ya kan aku orangnya selektif kalau untuk anak-anak. Ya harus bisa telaten sih. Harus bisa telaten, harus bisa resik gitu, bersih gitu. Ya kan masa kita sebagai ibunya anak-anak, sebagai nyonya rumah masa nggak boleh selektif. Kayak beli kucing dalam karung dong. Setahun itu selama COVID 3 tahun tuh saya ada hitung-hitung itu semuanya 50 isi kami siguk. Ya orang kan bisa aja berkomentar ngebantu nyari, enggak gaji juga enggak. Yang training aku, yang nyari aku, yang wawancara aku, yang gaji aku. Yang lain ngapain? Minimal kontribusi lah. Ya kan dia kan tugas dia kan, kalau dia yang ngomong nih ya nyangkul nguli gitu, istilah ngumpulin dari luar, ya udah diserahin ke aku dan taunya beres. Ada banyak orang bilang itu gayanya untuk ini, enggak, itu memang aslinya kayak begitu. Kalau nggak percaya nanti kalian kalau mau coba-coba jadi pembantunya aja di rumah lu 3 bulan, biar tahu akhlaknya kayak apa. Ya saya nggak bisa ngomong nggak usah bingung ya, kayak gitu aja nanti biar tahu sesungguhnya apa dan bagaimana. Gitu aja. Berbuat kasar. Ih, nggak pernah, astagfirullahaladzim. Nggak pernah. Malah dia tuh minta tolong cuciin baju. Nih, pakai kaki. Itu bukan Inara yang... Itu dia, tanya dong mbaknya, di rumah masih ada. Kau sini dulu kau. Nih, cucikan dulu ini. Pakai kaki. Tidak cukup sekali, tetapi berkali-kali Ibunda Virgon membongkar tabiat asli Inara yang katanya kerap marah-marah. Bahkan saat kehamilan keduanya, Eva mengaku sempat diusir dari rumahnya. Tentu saja terbongkarnya tabiat Inara membuat banyak orang geleng kepala. Bukan dibuat pusing, melainkan seperti tak percaya dengan tindakan Inara. Lantas, seperti apa Inara menjawab tudingan tersebut? Ya emang dari dulu kayak gitu, mau digimanain? Nggak ada yang dibuat-buat. Saya kan kemarin udah ngomong, dia itu kan masih muda, emosi meletup-letup. Apa ya saya bilang ya? Kalian aja yang langsung mengambil satu inisiatif ngomong, waduh lemah lembut ini segala macam. Segala sesuatu yang dikemas dengan bohong-bohong akan terlihat. Kan gitu. Dalam artian apa ya? Contoh nih, aku kan orangnya kayak begini, terus tiba-tiba di salah satu event gitu, ya ini nggak bisa dong, bukan itu aslinya saya. Saya emang ngomongnya seperti ini, tapi jauh di lubuk hati saya, biar kamu ya berubah. Nah, perubahan itu yang saya minta sesungguhnya. Kalau hamil anak kedua iya bawaannya emosional. Tapi waktu itu kenapa sampai ada kasus aku marah-marah, karena orang lagi hamil dalam keadaan renovasi rumah, uangnya diambil duluan sekitar 15 juta dan nggak ngomong. Feelingku ya, tapi mungkin perempuan ini yang emosi. Dia galak loh, hamil kedua anak itu galak. Kayak gitu, emosian kayak gitu, galak, keras, dominan. Bisa jadi seperti itu, saya juga nggak tahu ya, nanti kita lihat aja. Bisa ada sih, banyak sih orang, aku yang cuma aku takutin itu doang. Jangan sampai anak-anaknya jadi pelampiasan udah. Terus udah gitu
sama ibu aku, ibu kandung aku, mereka jalan berdua tiba-tiba ngebahas mantannya suami. Siapa yang nggak marah? Sekarang kan kita bisa lihat bentukan yang hasil didikan orang seperti apa, hasil didikan orang tua yang baik itu seperti apa. Kalian bisa lihat aku gimana, X gimana, berarti didikannya kayak apa. Aku nggak mau ngomong loh, aku nggak mau ngejudge loh, kalian bisa nilai sendiri. Meski proses perceraiannya sedang berproses di pengadilan agama, rumah tangga Inara dan Virgon nyaris tidak bisa lagi diselamatkan. Kini rumah tangga keduanya terancam bubar setelah menjalani 9 tahun lamanya hidup sebagai sepasang suami istri. Meski sedih dan sulit, Inara mengaku lebih lega dan siap menjanda serta menghidupi anak-anaknya. Inara percaya Tuhan telah membuka keran rezeki untuk dirinya. Lebih tenang aja karena satu persatu Allah tuh bukain jalan, kayak kasus dikasih jalan keluar gitu. Rezeki juga Allah kasih dibukakan pintunya dari mana aja. Terus segala urusan juga kayak terasa lebih mudah gitu. Jadi kayak itu yang membuat aura kita tuh jadi lebih bright gitu. Karena ya kemudahan yang datang terus menerus itu diuji gitu. Ngejalanin hidup ini tuh banyak ujiannya. Jadi kayak aku tuh udah yakin banget kalau setiap kita ikhlas, setiap kita ikhtiar, ikhlas, pasti Allah kasih jalan keluar kok. Jadi ya intinya yang gak boleh putus asa lah dari kasih sayang Allah. Iya dong, pastinya. Aku ngerasa lebih mau bilang terberkati jadi nanti tersinggung lagi. Ya ngerasa lebih ini aja, lebih banyak rezeki yang ngalir aja. Karena selama ini memang aku yang sengaja untuk nutup keran aku sendiri supaya lewat dia aja gitu masuknya. Karena kan dia kepala rumah tangga kan, dia imam dalam rumah kan. Tapi begitu dia memutuskan untuk pisah, ya udah, alhamdulillah Allah yang bukain keran aku gitu. Sedih mah pasti ada, anehnya kayak begitu dia minta untuk pisah, kayak ada perasaan lega karena ya keluar dari mulut dia sendiri. Mempunyai paras nan cantik, bersahaja dan berani memperkarakan ketidakadilan dalam rumah tangganya membuat Inara dilirik banyak lelaki. Terbukti, meski belum resmi menjanda, sudah banyak lelaki yang ingin meminangnya untuk dijadikan istri. Dan terbaru ialah seorang lelaki bernama Boy Yosef yang berprofesi sebagai pengacara, dikabarkan menaruh hati pada ibu 3 anak itu. Boy Yosef bahkan tak sungkan saat memberikan seikat bunga untuk Inara. Meski malu-malu saat disinggung kesungguhannya terhadap Inara, Boy Yosef tak menampik jika Inara terlihat menarik dan pantas untuk dijadikan pendamping hidup. Lantas, seperti apa tanggapan Inara mengenai hal tersebut? Benarkah Inara siap membangun rumah tangganya pasca bercerai dengan Virgon nanti? Ini saya hari ini kasih bunga untuk Inara karena menurut saya keputusan Inara untuk menggugat cerai itu sangat bijak dan bisa menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa kalau misalkan ada ketidakadilan dalam rumah tangga itu berhak menggugat dan negara sudah memfasilitasi dan menjamin gitu. Dan menurut saya keputusan Inara itu untuk menggugat cerai tanpa khawatir tentang keuangan dan sebagainya, akhirnya sekarang Inara juga gak kekurangan kan? Ya, tanpa suami gak kekurangan kan? Alhamdulillah. Iya, Rezeki datang dari mana aja. Iya, jadi menurut saya itu menginspirasi, makanya itu bunga ini menjadi tanda apresiasi. Apa? Ya, enggak, itu cuma tulisan aja dari toko bunganya. Iya. Dikasih bunga ya seneng lah. Siapa sih yang nggak seneng dikasih bunga ya kan? Terkejut ya, terkejut. Iya seneng sih nambah temen gitu, nambah koneksi. Siapa yang nggak seneng? Lagi Bro Yosef sendiri juga lawyer kan, jadi bisa aku punya koneksi untuk bisa bahas masalah hukum. Calon istri, enggak lah, kita berteman aja dulu lah. Sebenarnya banyak ya yang naksir, yang ngajakin ta'aruf itu banyak banget. Sampai kemarin ada 400-an ya tempat Ustadz Dery ya. Dan ini Bro Yosef ini sebenarnya salah satu pengacaraku di perusahaanku sebenarnya. Kan perusahaanku ada 3 pengacara nih, salah satunya adalah Yosef ini. Dan kemarin dia ada kontak, dia mau minta dikenalin dengan Inara katanya. Minta waktu juga, aku bilang sama dengan konten ya? Iya, dan kebetulan kan sama-sama, dia kan juga anak TikTok juga kan. Jadi janjian, gue bilang kebetulan gue ada
ini nih ada perawatan nih dengan Inara di Bogor dan nggak nyangka aja disusulin ke sini, luar biasa banget. Ya pokoknya aku cuma kenalan aja cuma kayak gitu. Tapi ya sebatas ini kan banyak yang ngajakin juga ya, yang ngajak kenalan dan sebagainya gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.